Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farel Ahmad. Saya akan mempresentasikan materi tentang adab terhadap lingkungan. Anggota dari kelompok ini yaitu Ahmad Faiz, Bagas Aditya, Laila Lia Ramadhani, Marsha Nur Anissa, Muhammad Zidane Baihaqi, Rafidah Insani, saya sendiri Farel Ahmad, dan Muhammad Anas Alauddin. Adab terhadap binatang dan tumbuhan. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya tiada batas. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk berbuat baik, mengasihi sayangi terhadap sesama makhluk, tak terkecuali binatang dan tumbuhan. Islam sangat menganjurkan pada umatnya untuk berbuat baik terhadap binatang dan tumbuhan. 1. Adab terhadap binatang. Allah Subhanahu wa taala menciptakan binatang untuk kepentingan manusia dan juga menunjukkan kekuasaannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Summa kulli min kulli samarati faskulli subula rabbika zululan yakhruju min butuniha syarabun mukhtaliful alwanuhu fihi shifaa'ul lannas inna fi zalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman, yaitu madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terhadap tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Surah An-Nahl ayat 68. Berikut ini beberapa adab kepada hewan dalam Islam. Yang pertama yaitu menyayangi hewan dan dengan memberi makan dan minum. Menyayangi hewan menjadi keharusan bagi orang muslim. Perbuatan baik kepada hewan seperti memberi makan dan minum juga akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencukupi kebutuhan makan dan minumnya, orang yang memelihara binatang bertanggung jawab atas segala kebutuhan hidup binatang tersebut. Apabila ia tidak mencukupinya, maka hal itu termasuk perbuatan zalim dan berdosa. Yang kedua, tidak menyiksa hewan dalam bentuk apapun. Menyiksa hewan diyakini seorang muslim dapat mengundang murka Allah. Dosa dan balasan yang besar bisa dilimpahkan kepada orang yang sengaja menyiksa hewannya. Yang ketiga, berbuat baik kepada hewan. Menyayangi hewan dan makhluk hidup lainnya merupakan salah satu sikap orang yang beriman. Terhadap hewan apapun, baik yang disukai maupun tidak disukai, haruslah memperlakukannya dengan baik. Dilarang menyiksa dan menganiaya hewan sekalipun hewan tersebut najis dalam Islam. Berikut beberapa adab kepada hewan dalam Islam. Menyayangi hewan dengan memberi makan dan minum. Menyayangi hewan dan menjadi keharusan bagi seorang muslim. Perbuatan baik kepada hewan seperti memberi makan dan minum juga akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencukupi kebutuhan makan dan minumnya, orang yang memelihara binatang bertanggung jawab atas segala kebutuhan hidup binatang tersebut. Apabila ia tidak mencukupinya, maka hal itu termasuk perbuatan zalim dan berdosa. D. Tidak menyiksa saat menyembelih. Berbuat baik kepada hewan tidak hanya bisa merawat saja, akan tetapi apabila akan menyembelih hewan ternak pun harus berbuat baik. Contoh, berbuat baik kepada hewan yang akan disembelih adalah dengan tidak memukulinya, memberi minum dan tidak diletakkan di tempat yang panas, dan juga dengan mempertajam pisau yang akan digunakan untuk menyembelih. Hal itu dilakukan agar hewan dapat langsung mati ketika disembelih, sehingga tidak terasa sakit. Dianjurkan menyembelih dengan satu kali gerakan dan tidak boleh diulang-ulang untuk menghindari hewan merasa kesakitan. Menjadikan sebagai sasaran. Terkadang jika hewan yang mengganggu seperti kucing yang mencuri ikan atau ayam yang masuk ke dalam rumah, orang-orang sering kali memukuli atau melemparinya dengan batu. Sebenarnya hal tersebut dilarang. Nabi Muhammad SAW telah melarang menjadikan hewan sebagai sasaran, baik sasaran amarah maupun sasaran untuk dibidik dengan panah. 2. Adab terhadap tumbuhan. Salah satu anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah diciptakannya tumbuhan-tumbuhan. Manusia perlu menyayangi tumbuhan-tumbuhan karena sebagai dari pemenuhan keperluan hidup manusia itu berasal dari tumbuhan. Semuanya perlu diberi air sesuai dengan kebutuhannya. Berikut ini adab kepada tumbuhan. Merawat
tanaman. Manusia perlu menyayangi tumbuhan karena sebagai dari pemenuhan keperluan hidup manusia itu berasal dari tumbuhan, baik tumbuhan yang dapat dimakan seperti daunnya maupun tumbuhan yang batang atau buahnya dapat diambil manfaatnya. Semuanya perlu diberi air sesuai dengan kebutuhannya, juga merawat tanaman agar tidak dimakan hama. Semuanya itu agar tumbuhan subur demi kelangsungan hidup manusia. B. Tidak merusak dan menebang pohon sembarangan. Lingkungan dapat diwujudkan dalam bentuk perbuatan manusia, yaitu dengan menjaga keserasian dan kelestarian, serta tidak merusak lingkungan hidup. Usaha-usaha yang dilakukan juga harus memperhatikan masalah-masalah kelestarian lingkungan. Manusia harus mempunyai kesadaran untuk tidak menebangi pohon sembarangan. Hal ini dikarenakan akan menyebabkan kerusakan alam sekitar. C. Tidak buang hajat di bawah pohon berbuah. Jangan buang air di lubang binatang, di jalan, di tempat orang lewat, di tempat berteduh, di sumber air, di tempat pemandian, di bawah pohon yang sedang berbuah, atau di air yang mengalir ke arah orang-orang yang sedang mandi atau mencuci. Hadis riwayat At-Tirmizi. Adab di tempat umum. Tempat umum berarti tempat untuk semua manusia, laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, tua maupun muda, semuanya boleh berada di tempat tersebut. Contoh tempat-tempat umum ialah pasar malam, toko, minimarket, supermarket, pinggir-pinggir jalan, tempat pertunjukan kesenian, gedung bioskop, warung, pasar, dan sebagainya. Lazimnya di tempat-tempat umum sulit diterapkan aturan sebagaimana di tempat-tempat khusus. Sebagian manusia ada yang merasa bebas untuk berbuat sesuatu dan berucap sesuai kehendak hatinya. Sementara itu, orang lain pun kebanyakan cenderung masa bodoh melihat tingkah laku orang lain. Kendati pun demikian, bangsa Timur termasuk bangsa Indonesia masih banyak juga yang tetap berpegang teguh terhadap norma-norma agama dan norma-norma asusila. Bagi kita sebagai muslim dan muslimah seharusnya selalu bersikap hati-hati ketika berada di tempat umum. Kita sebagai penganut agama Islam pun harus tahu bahwa tuntunan akhlak yang kita ikuti tiada lain adalah ajaran Islam itu sendiri. Tuntunan akhlak yang diajarkan Islam tidak hanya wajib dilakukan di tempat-tempat tertentu, melainkan dimanapun kita berada. Perintah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini berarti menjaga diri dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita langgar hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud di sini adalah tuntunan akhlak ketika kita sedang berada di tempat-tempat umum. Adab yang baik, akhlakul karimah, harus tetap kita miliki ketika berada di tempat-tempat umum, antara lain sebagai berikut. 1. Berjalan dengan sikap biasa, tidak dibuat-buat dan tidak berlagak gagah bagi lelaki. Bagi perempuan, tidak bergaya dan tidak berlenggak-lenggok sehingga menjadi lelaki tergoda. 2. Sederhana dalam menghias diri, sederhana dalam mengenakan pakaian dan aksesoris. 3. Tetap sopan dalam berbicara, sederhana, tidak terlampau keras saat tertawa, serta tidak berkata-kata jorok. 4. Berkata-kata jorok atau kasar, atau yang mengundang perhatian orang lain. Mengenakan pakaian Islami yang memenuhi persyaratan sebagai muslim atau muslimah. Bagi seorang laki-laki, walaupun aurat lelaki hanya antara lutut dengan pusar, lebih sopan apabila mengenakan kaos berlengan pendek dan celana yang panjang sampai di bawah lutut. Adapun bagi kaum wanita, harus tetap berjilbab atau benar pemakaiannya. Pakaian panjang sampai menutup mata kaki. Apabila tidak menutup mata kaki, hendaknya mengenakan kaos kaki. 5. Tidak mengenakan pakaian tebal tetapi sangat ketat sehingga lekuk-lekuk badan terlihat jelas. Tidak pula mengenakan pakaian yang longgar tetapi sangat tipis sehingga warna kulit terlihat dari luar. 6. Menghormati pihak lain sebagaimana kita pun ingin dihormati. 7. Membatasi pemandangan atau penglihatan terhadap pihak lain agar tidak mengganggu kenyamanan perasaannya dan memancing emosinya. 8. Tidak berbuat dan atau berucap yang dapat menimbulkan kecurigaan pihak lain. 9. Bersikap toleran terhadap pihak lain yang sama-sama mempunyai hak untuk berada tempat itu. Misalnya saat duduk, berjalan, berteduh, dan lain-lainnya.
10. Tidak berbuat kegaduhan yang dapat mengganggu kenyamanan pihak lain. Adab di jalan. Jalan adalah tempat untuk lalu lintas orang dan kendaraan. Pada zaman Rasulullah SAW, jalan sudah ada dan lebih banyak dilalui oleh para pejalan kaki. Yang berkendaraan masih terbatas mengendarai keledai, unta dan kuda. Kini telah sangat sedikit yang mengendarai hewan tunggangan di jalan raya. Telah digantikan oleh sepeda motor, mobil, kereta, dan kendaraan modern lainnya. Fungsi jalan semakin hari semakin penting karena semakin banyak orang yang berada di jalan untuk berbagai keperluan seperti bekerja, bersekolah, belanja, rekreasi, mengunjungi sanak saudara, berdakwah, dan lain-lainnya. Allah berfirman dalam ayat berikut, adab nongkrong di pinggir jalan. Wala tusair khadaka linnasi wala tamshi fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kulli mukhtalin fakhur. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan jangan berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Surah Al-Luqman ayat 18. Dalam Al-Quran, Allah juga berfirman sebagai berikut. Maksud dari ayat-ayat di atas adalah kita dilarang untuk berjalan dengan gaya sombong, wajah seram, memicingkan mata, membusungkan dada, tidak mau senyum, kaki dihentakkan, dan gaya yang lainnya. Kita juga tidak boleh sombong karena kesombongan adalah sifat setan dan sifat itu harus dihindari. Adab yang baik atau akhlakul karimah di jalan antara lain sebagai berikut. 1. Menundukkan pandangan mata agar tidak menimbulkan kesan congkak bagi orang yang melihatnya. 2. Bersikap sopan saat berjalan, tidak berlaga sombong dan tidak bergaya. 3. Memberi salam dan dengan menundukkan kepala sebagai sikap hormat kepada orang yang dilewati. 4. Membatasi pandangan mata, tidak jelalatan melihat ke kanan atau ke kiri, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan orang lain yang melihatnya. 5. Jika tidak sangat tertarik kepada keindahan di pinggir jalan yang kita lewati, misalnya melihat bangunan rumah yang indah seninya, lebih baik kita berhenti dan bilang secara terus terang kepada pemilik rumahnya secara sopan. 6. Tidak duduk di tepi jalan sambil ngobrol tidak karuan dan atau mengunjing orang lain. 7. Tidak terlampau cepat atau ngebut jika naik kendaraan, apalagi di lingkungan yang banyak anak kecil. Naik kendaraan dengan kecepatan tinggi membuat orang lain was-was, tertabrak atau terserempet. Sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.